Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sugeng Sonten, Sugeng Malam. Situasi hujan rintik-rintik. Demikian akan memodifikasi atau merakit, tidak merakit ya, memberi biar PSU atau SMatic ini bisa digunakan. Ini PSU bekas dari PS3, mereknya Sony. Ini untuk tipenya sulit ya. Ya kalau tidak kelihatan nanti kan saya tulis di sebelah ya, atau di bawah video sini. Intinya ini mereknya Sony. Untuk barangnya yang seperti ini sudah saya siapkan. Untuk yang punya ini katanya minta dirapikan dan bisa digunakan. Ini sudah saya beri switch ya, switch atau sakelar di sini nih, dan katanya minta dikasih kipas. Saya kasih kipas kecil 12 volt. Tentunya ini keluaran output sekundernya 12 volt, 23 ampere. Ini sudah saya siapkan lubang-lubang ini, dan ini sudah saya siapkan untuk kabel keluar, nanti disambung di sini biar tidak ruwet ya. Dan sudah saya siapkan untuk meter digital kecil biar kelihatan keluar berapa. Ini sudah saya lubangi tempatnya nanti di sini. Sudah saya siapkan kabel output, 2 kabel warna yang sama, tapi nggak masalah ya, nggak masalah warnanya sama. Yang perlu kita ingatkan untuk pemula dan yang baru belajar, kalau ketemu PSU atau SMatic yang seperti ini, merek Sony produk Cina, 23 ampere 12 volt, keluaran tegangan 12 volt, lubang dari bawah. Ini ada lubangnya, ini sudah saya kasih, nah biar tidak kepegang ya nanti. Ini ada lubangnya 2. Tentunya kalau Anda yang masih pemula, yang masih belajar sama saya dan seperti saya, itu negatif positifnya yang mana? Negatif positifnya yang positif yang bagian ini, bagian luar sini. Kalau bagi saya yang ini luar, yang ini dalam. Kalau bagian negatif yang ini, yang dalam ini. Ini sudah saya siapkan, sudah saya solder. Ini nanti saya kasih kabel 2 di sini. Nah, saya kasih kabel 2. Nanti saya sambung nih di sini. Ini saya sambung di sini. Dan perlu saya ingatkan lagi yang masih pemula dan masih belajar, daripada bingung-bingung bertanya kemana-mana, ini saya bongkar tuntas
untuk PSU ini. Untuk yang belum tahu, untuk menghidupkannya, ini kalau ditancap dengan tegangan listrik sudah masuk di sini. Kalau dipegang nyetrum ya, pasti kesetrum. Kalau tidak ada muatannya, belum dikasih muatan sedikit pun, walaupun tadi ditancapkan tidak hidup, itu saya ingatkan, tegangan yang ada di elko besar ini ya, elko besar ini mohon dibuang dulu, dibuang pakai solder, bisa pakai lampu seperti saya ini, bisa lampu ini 100 watt ini, jadi dikonceletkan dengan lampu di kaki elko 400 volt tegangan tinggi ini ya, dua ini ya, di belakang ini ada kakinya, dicari yang ini nih, yang ini sama yang ini sama. Jadi dua elko ini masih mengandung setrum yang sangat besar, 300 volt. Jangan lupa dibuang dulu. Saya ulangi dari atas, sudah ditancap listrik kok tidak hidup. Gimana Mas? Gimana Pak D? Nah, tentunya Anda mungkin belum tahu cara menghidupkannya. Walaupun ini listrik sudah tertancap, setrum tegangan listrik sudah masuk, itu tidak akan hidup karena PSU atau SMATIC ini ada switchnya tersendiri, jadi tidak akan hidup walaupun sudah masuk tegangan, output sekundernya tidak keluar sama sekali. Nah, kalau Anda mau tahu, saya kasih tahu. Saya bongkar semuanya ini biar tahu semua. Ini sudah saya kasih kabel ya, ini sudah saya kasih kabel, yang ini kalau tidak dihubungkan dua-dua kabel ini nggak akan hidup sama sekali. Ini digabungkan gini, nanti ini outputnya akan keluar. Dan kabel ini kalau listrik ditancapkan, tegangan listrik sudah masuk, ini Anda ukur ada tegangan 5 volt. Kalau disentuhkan sini tegangan ya mungkin hilang ya, untuk menghidupkan perangkat yang di sini. Dan tentunya itu pin berapa, kan ini ada soket 4 pin ya, 4 pin. Ini sudah saya cabut. Cari saja yang pinggir sama pinggir, jadi pinggir sini sama pinggir sini, yang paling pinggir dan diukur dulu mana yang ada tegangannya 5 volt. Jadi tentunya ya yang pinggir sama yang pinggir sendiri, itu PSU ini akan hidup, bisa digunakan. Selanjutnya ini kan ada proteknya. Nanti kalau Anda mau menaikkan tegangan lebih dari 12 volt, mungkin PSU ini akan protek ya. Jadi untuk dicari proteknya tidak sulit, untuk mencari proteknya hanya di optocoupler ini. Tapi saya tidak bisa menentukan optocoupler yang mana. Optocouplernya itu ada 4 optocoupler, 1, 2, 3, 4. Itu dicari mana yang
mau proteknya, yang ada proteknya. Kalau PSU yang seperti ini tapi ampernya yang 32 ampere 12 volt itu lain lagi, itu lebih mudah mencari proteknya dan mencari adusnya. Tapi kalau ini dinaikkan tegangan itu ampernya turunnya, tapi turunnya berapa tidak tahu saya. Pasti ampernya turun. Kalau naik, kalau dinaikkan tegangannya, ampernya pasti turun. Tapi bisa saja ampernya dinaikkan, menambah modul-modul apa saja gitu, dan bisa dicari di komponen sini bisa mengganti untuk mengganti ampernya yang bisa membesarkan dan tegangan naik, ampernya masih besar. Nah, untuk yang punya ini mintanya maksudnya standar seperti ini dan mau digunakan hanya 12 volt. Jadi saya tidak sulit-sulit mencari protek dan segala macam dinaikkan. Jadi hanya begini saja. Itu kumpas tuntas semuanya. Tapi saya mohon yang sudah mahir atau sudah pandai untuk merubah PSU seperti ini atau yang lainnya, mohon maaf karena ilmu saya belum tinggi semampunya saya ya. Mohon maaf, terima kasih untuk yang sudah mahir. Tentunya ini untuk yang masih pemula dan yang masih belajar. Kalau yang sudah mahir, yang sudah pandai, saya tidak menggurui semua. Kalau memang Anda semua yang sudah mahir, itu mohon dibagikan untuk ilmunya biar berkembang. Ini saya lanjut untuk merangkainya kabel-kabel semuanya ini biar PSU ini bisa hidup. Ditunggu dulu. Akan saya rakit dulu. Ini sudah saya siapkan semua. Oke, sudah selesai untuk merakit. Tinggal ini ngelem, ini dilem ya, atau pakai siltip bisa. Karena ini untuk kancengannya saya buang karena tidak bisa masuk. Di belakang ini ada trapo, sini ada traponya. Ini tinggal menjepit di sini pakai obeng, tapi dipendekkan ya, dipendekkan. Mungkin kalau tidak dipendekkan ya tidak apa-apa, nanti tinggal nyambung di sini, keluaran masuk yang mau perangkat yang mau digunakan. Tinggal baut-baut
semua dibaut, tinggal oke. Ini akan saya coba ini biar nggak konslet ya, nanti karena kabelnya sama warnanya kan tidak tahu mana yang positif mana yang negatif, ini kan tidak tahu. Nanti kalau konslet sama body malah protek. Oke, ini enggak mau gini ya, enggak apa-apa, sementara langsung akan saya tancapkan listrik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah saya tancapkan, kan enggak mau hidup ini tegangan sudah masuk listrik tapi tidak mau hidup. Ini kan saya kasih switch ya, coba dihidupkan. Nah, langsung hidup 12,2. Nah, langsung hidup loh. Nah, 12,2. Kalau dimatikan tentunya mati. Kipasnya juga hidup, hidupan lagi ya, sudah normal. Ini sudah bisa dipakai, tinggal merapikan ini dilem atau gimana, dan tinggal baut-baut. Tinggal ini memasang di terminal ini yang kecil ini, mungil kecil ini, terminal ini. Tentunya yang positif atau yang negatif itu belum tahu yang mana, harus diukur dulu terus ditandai yang negatif yang positif di atasnya, di sini juga bisa ya, tidak keliru karena kabelnya sama warnanya. Nanti kalau nyentuh bodi positifnya akan protek. Begitu untuk yang masih pemula dan masih belajar baru, semoga bermanfaat video saya ini. Demikian, kalau tidak ada gunanya ya diabaikan saja atau tidak usah ditonton ya. Ini real, tidak ada yang diputus-putus, tidak ada yang di-skip-skip, real semua. Itu apa adanya, saya tidak sembunyi-sembunyikan. Sebisa saja saya demikian. Itu kalau mungkin ada yang bingung ya, nah, boleh bertanya di kolom komentar, tapi jangan aneh-aneh yang bertanya. Itu mohon maaf ya. Demikian, cukup sekian, sampai di sini saja. Lain kali bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.